Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan pada saat ini kita masuk di hari Minggu memperingati hari Pentakosta pertama. Baiklah, kita persiapkan hati pikiran kita menuju peribadahan yang indah, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Pada saat ini dipersilahkan masuk dalam saat teduh. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali peribadahan kita yang indah ini, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama hingga baitnya yang ketiga.
Kini kita sampai di dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang indah ini sekaligus kami memperingati hari Pentakosta, memberikan kekuatan semangat bagi kami untuk selalu menyembah dan bersyukur hanya kepadamu. Sehingga kami menyadari bahwa tanpa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, siapakah kami ini. Dan dengan ucapan syukur kami ini pula, kami memohon biarlah senantiasa Tuhan mengarahkan kami ke arah yang lebih baik dan berkenan, agar senantiasa di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami memperlakukan sabda-Mu dan sungguh-sungguh berbuah baik dan menjadi contoh bahkan teladan bagi sesama kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya pula begitu nyata rencana rancangan yang cukup teramat luar biasa Engkau sediakan bagi kami. Sehingga memampukan kami pula boleh menjalani dan mengimaninya dengan tetap bersandar kepada kasih setia Tuhan saja. Untuk itu sebentar lagi kami pun akan dipererat, diikat dengan terang firman-Mu di dalam pembacaan Alkitab yang akan kami lakukan bersama-sama keluarga kami. Roh-Mu yang sangat kudus menemani bahkan menerangi kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu yang indah ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Bilangan pasal 11. Ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30 dengan judul perikop ke-70 orang tua-tua. Demikian firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berdirilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita sampai dalam perenungan firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini, yang terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23, kembali kita mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Berserah kepada Allah di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Kini kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan Amanat Nas GKE terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk kasih setiamu yang selalu dan selalu menemani bahkan menguatkan kami. Pun pada saat ini juga firman-Mu akan bersama-sama kami dengarkan. Biarlah kami dikuasai, diikat dengan Roh-Mu yang sangat kudus itu, agar dimampukan dapat mengerjakannya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus bekerja memperlengkapi kami. Kini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita
ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kabar kita pada saat ini baik, sehat, luar biasa. Dan terlebih lagi di tengah perjumpaan kita yang indah ini pula, kita penuh sukacita karena kita diperlengkapi oleh firman Tuhan yang mengugahkan kita, mengubah dan juga menyemangati kita. Nah, memang dikatakan tadi di dalam bacaan kita, yaitu Yohanes pasal 20, secara khusus ayat 19 hingga 23, bahwasanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk flashback sejenak beberapa tahun silam, yaitu tepatnya di tahun 2006, di mana memang di situ ada peristiwa gempa di kota Yogyakarta. Nah, seusai itu ya gempa, maka muncul lagi kabar akan terjadi tsunami. Nah, tentu saja memang kita bisa bayangkan bagaimana rasa takut mencekam yang dialami oleh para korban gempa dan juga tsunami. Ada resah, khawatir, takut, ini berbaur menjadi satu, ya. Kita sangat berhati-hati dan juga was-was, dan terlebih lagi tidak ada kedamaian yang kita rasakan. Nah, ketakutan itu begitu menguasai sehingga memang melakukan apapun ini jujur saja menjadi tidak tenang. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tahun 2020 ini pun sama. Bahwa memang dunia dikejutkan dengan kemunculan virus yang sangat mematikan. Virus corona. Virus yang memang masih satu keluarga dengan virus penyebab flu, hingga MERS, dan juga SARS yang tentu saja berbahaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam ketakutan yang mencekam, orang tidak dapat berpikir jernih dan tentu saja hal ini merugikan diri sendiri. Memang ketakutan membawa ketidakdamaian dan juga keresahan hati. Nah, apakah Bapak Ibu dikasihi Tuhan yang paling didambakan dalam kondisi seperti yang sudah kita dengarkan tadi? Oleh sebab itu mari kita belajar di dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat manusiawi apabila para murid masih mengalami ketakutan. Ya, seusai memang mereka menyaksikan peristiwa penyaliban sang guru mereka yang amat mengerikan. Nah, Alkitab katakan bahwasanya mereka berkumpul di satu ruangan yang memang pintu-pintunya terkunci. Nah, bila mengingat keberingasan masa dan juga prajurit pada masa itu, ya, pastilah memang para murid ini merasa ngeri. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi membenci Yesus dan juga para pengikutnya. Mereka juga telah merencanakan kematian sang guru. Nah, para murid takut. Nah, mungkin saja kini giliran mereka yang menjadi target pembunuhan masa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tengah ketakutan itulah mereka mendengar suara sang guru yang berkata dengan penuh kasih, "Shalom," atau damai sejahtera bagimu. Nah, kalimat sapaan ini juga bermakna kiranya Tuhan memberimu segala hal yang baik. Sungguh Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalimat ini sangat meneguhkan.
Namun, ya, dari manakah Kristus masuk ruangan yang masih terkunci itu? Karena memang tadi Alkitab katakan bahwasanya para murid berkumpul di satu ruangan dengan kondisi keadaan pintu-pintu terkunci. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ternyata kuasa Kristus yang bangkit tak bisa dibatasi oleh tembok dan juga pintu. Dia mampu menembus apapun. Bahkan dia mampu menembus ketakutan para murid dan juga mengubahkan ketakutan para murid itu menjadi sukacita, ketenangan, dan kedamaian, serta semangat baru untuk melangkah menjadi utusan-utusannya. Perjumpaan para murid dengan sang guru yang telah bangkit itu membawa perubahan luar biasa. Takut lenyap, damai pun berkuasa. Sapa dan salam damai itu bukan sekedar kata-kata, tapi memiliki kuasa yang menembus ruang hati yang dililit oleh ketakutan. Hati yang tenang dan damai adalah hati yang siap diutus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sebaliknya hati yang masih diliputi ketakutan ini tak mungkin dapat menjalankan tugas perutusan. Jadi perjumpaan para murid dengan sang guru yang telah bangkit ini bukan hanya memberikan damai di hati, tapi ini juga menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka sebagai utusan Kristus yang siap berkarya. Mereka dipersiapkan dan dibekali juga dengan pemberian wewenang dan juga kuasa untuk menjadi utusan. Mereka dihembusi Roh Kudus. Nah, inilah tanda bahwa mereka kini adalah para utusan yang diberi kuasa roh untuk melanjutkan karya sang guru dan juga menyampaikan pesan-pesan sang guru kepada banyak orang. Mereka tidak sendirian menjalankan tugas perutusan, tetapi Roh Tuhan ini bersama-sama dengan mereka. Bila damai dan Roh Tuhan berdiam dalam diri orang percaya, maka ketakutan tak lagi mendapatkan tempat. Dan pada saat inilah di dalam memperingati hari Pentakosta, memampukan kita sebagai orang percaya untuk mengandalkan Roh Tuhan, kasih Tuhan yang telah berdiam diri di dalam diri kita, sehingga kita memperoleh kedamaian, kasih, sukacita, dan dimampukan boleh menjalankan tugas perutusan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dengan tidak ada lagi kegentaran, bahkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu sedang dikuasai ketakutan? Jangan hadapi ketakutan dengan pikiran sendiri. Tetapi berdoalah dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus melihat ketakutan Bapak Ibu terkasih. Kuasa kebangkitannya memberikan damai yang mampu menembus ruang terdalam ketakutan setiap pengikutnya. Nah, ketakutan itu laksana gelap malam yang mencekam. Namun sinar sang fajar mampu menyingkirkan kegelapan itu. Nah, seiring dengan datangnya sang fajar, karya kehidupan manusia pun telah dimulai. Demikian pula ketakutan yang mencekam hati akan dihalau oleh datangnya terang kebangkitan sang Kristus. Dan juga ada pengharapan baru yang mengiringi karya yang tentu saja dituntun oleh Roh Tuhan yang sangat suci. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, serahkan ketakutan itu pada kuasanya. Niscaya Dia akan menggantikannya dengan damai, sukacita, dan tentu saja pengharapan baru. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak sendirian menghadapi segala kesulitan dan juga aneka peristiwa mencekam yang melanda hidup kita. Roh Tuhan, Roh Kudus menaungi kita semua. Damai Tuhan juga menaungi kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan ketakutan
menghalangi langkah Bapak Ibu untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Yakin, percaya, imani bahwa bersama Kristus ketakutan berganti menjadi kedamaian. Tuhan Yesus berkati umatnya. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah boleh menguatkan kami, menyemangati kami, dan terlebih lagi dengan Roh-Mu yang sangat kudus yang tidak pernah meninggalkan kami, memampukan kami boleh dengan penuh semangat menjalani kehidupan. Meskipun kami harus jatuh, tetapi Engkau membangunkan kami, membangkitkan kami, sehingga kami melihat ke depan dan menjalani kehidupan ini pula seturut dengan kasih kuasa bahkan kehendak-Mu. Pada saat ini pula kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, bila Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memperlengkapi mereka. Apapun yang menjadi tugas mereka, boleh dikerjakan dijalani dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah mereka pula memiliki roh takut akan Tuhan, dan juga memiliki roh hikmat di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Menyikapi wabah virus corona yang juga sangat booming di bumi Indonesia ini, biarlah Engkau pula yang memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tugas pemerintahan kami untuk menuntaskan virus corona ini. Tuhan juga memberikan kemampuan bagi mereka untuk boleh merasakan kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa juga bagi mereka yang tengah ataupun telah positif terserang virus corona ini. Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menyembuhkan bahkan memulihkan, sehingga senantiasa mereka boleh berharap kepada kasih setia Tuhan. Boleh fokus menjalani pengobatan mereka dan berharap semuanya akan pulih seperti sedia kala. Untuk tenaga medis, para dokter yang dengan penuh setia mendedikasikan diri mereka untuk boleh merawat tubuh yang sakit. Tuhan berkati mereka, jauhkan pula dari sakit penyakit, berkati pula keluarga yang mereka tinggalkan, dan terlebih lagi, bolehlah mereka di dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan semangat yang berasal daripada Tuhan. Bagi mereka yang dilanda kedukaan ataupun tengah berduka, Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menguatkan, menghiburkan mereka, sehingga mereka tidak lagi tawar hati tetapi berharap kepada janji kasih setia Tuhan itu. Kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah tetap di dalam kasih pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, semuanya mendatangkan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Untuk janda duda anak yatim piatu, biarlah dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan juga. Tiang awan dan tiang api Engkau tempatkan di tengah-tengah mereka, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang berasal dari Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita masuk di dalam persembahan syukur kita, dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian, firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa.
Ya Allah, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia bagi kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami menyerahkan diri kami seluruhnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 235, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali lagi kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan di dalam peribadahan yang kita lakukan. Keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga. Dan terlebih lagi di dalam perayaan ataupun memperingati hari Pentakosta seperti ini, Roh Tuhan yang sangat kudus telah diturunkan dan dinyatakan di dalam diri kita. Sehingga menyikapi itu semua,
kita dengan penuh sukacita menerimanya, sebab kuasa Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memberikan keleluasaan dan damai sejahtera bagi kita. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 yang terus-menerus berkembang, tidak ada henti-hentinya. Ini memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk berpegang kepada kasih setia Tuhan. Ketakutankah itu, kerisauankah itu, kewaspadaankah itu? Mari semuanya kita bingkai di dalam kasih keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita pada saat ini hingga selama-lamanya. Sehingga tetaplah kita bersemangat berkarya, menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Dan juga tolong perhatikan mengenai imun tubuh kita agar tidak drop menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Kiranya apapun yang kita kerjakan bahkan lakukan tetap di dalam berkat penyertaan Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.